Dia memang pemalu sih, tapi ada loh kelebihannya yang belum terlihat dari diri dia. Nah, coba deh. Kalau dipikir-pikir kita pernah ya berpikir seperti itu. Ada sebuah kelebihan di balik kekurangan yang orang lain atau kita punya. Tapi pertanyaannya gini deh, jujur. Kamu beneran percaya itu atau enggak sih? Karena kenyataannya kok enggak semuanya begitu ya? Ada mungkin orang yang cuma 100% punya kekurangan aja. Apakah benar begitu? Nah, kita bahas deh. Kita bahas pakai bukti nyata, bukan teori belaka. Yuk. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Saya membuat video ini kembali dalam keadaan semangat ya teman-teman. Gimana gak semangat? Karena apa yang saya katakan di depan tadi itu sepertinya benar-benar kita banget atau kamu banget ya sebagai seorang sahabat Pagar Kehidupan yang secara gak sengaja ketemu video ini. Coba, kapan diri kamu sebagai manusia biasa ngerasa capek dilihat kekurangannya terus-terusan aja sama orang lain? Terutama kamu nih, yang belakangan ini maaf banget kalau bener, lagi gemar banget memamerkan foto. Tiba-tiba dari setiap foto itu kenapa sih mas harus ada aja orang yang ngeliat tuh saya tuh makin kelihatan tua lah katanya, makin kelihatan tambah gemuk dikit lah katanya, atau mungkin yang laki-laki kok tiba-tiba mukanya jerawatan lah, atau kok tiba-tiba dibilang kemayu lah, kok kayaknya dibilang makin kelihatan kayak orang susah, sampai diri kita jadi capek sendiri, sampai kamu sebagai manusia biasa akhirnya mengatakan kayaknya memang bener deh, saya itu gak pernah bisa membuat orang lain jadi suka sama saya karena saya 100% dilahirkan sial seperti ini. Pernah atau tidak? Secara jujur, kamu mengalami itu. Nah sekarang saya mau bilang begini. Siapa yang mengatakan bahwa kelebihan itu adalah sesuatu hal yang enak? Enggak, saya mau kamu jawab sendiri dalam hati, gak usah cari jawaban di mana-mana. Lihat ke dalam dirimu sendiri. Lihat ke dalam diri kita sendiri, kemudian coba tanyakan pertanyaannya berulang kali ke dalam diri kita sendiri. Kata siapa punya kelebihan itu bisa memberikan saya kebahagiaan yang saya cari selama ini? Coba renungkan. Saya tahu bahwa belakangan ini mungkin kamu pernah ya mendapatkan sebuah perkataan yang gak enak banget tuh kayaknya. Saking gak enaknya kita suka nangis sendiri atau suka sedih sendiri memikirkan perkataan orang lain itu loh yang nyakitin kita di saat kita sendiri gak tahu gimana sih caranya untuk mengurangi atau menghilangkan bahkan kekurangan tadi. Benar? Saya punya kabar gembira sekaligus kabar yang agak buruk buat kamu. Kelebihan kamu itu sebenarnya gak ada. Enggak, saya bicara apa adanya nih, jujur ya, dengerin dulu. Kelebihan kamu itu sebenarnya tidak ada. Enggak ada. Beneran enggak ada deh, serius nih. Saya jujur apa adanya bilang kelebihan kamu tidak ada, titik. Tapi, kekurangan kamu banyak. Coba, baru saya doang ya sebagai sahabat kamu yang sering kamu tonton videonya berani mengatakan hal apa adanya begini. Benar, kelebihan kamu itu tidak ada. Yang ada adalah kekurangan kamu yang banyak. Cuman pertanyaannya, kamu sadar gak? Kekurangan di mata kamu bisa jadi kelebihan di mata orang. Saya ulangi, kekurangan kita nih banyak. Kekurangan kita itu bakal jadi kelebihan, bukan karena kekurangan kita itu kelebihan, bukan. Kekurangan kita bisa jadi kelebihan di mata orang lain, tergantung bagaimana cara orang itu memandang kita lagi. Bener gak sih? Setuju gak? Bener gak? Coba, nah, udah mulai ngangguk-ngangguk, udah mulai sedikit tersenyum sedikit, berarti kamu sudah paham. Selama ini kita nih salah lagi. Kita berpikir kelebihan kita itu adalah sesuatu hal yang enak-enak, sesuatu hal yang ada kaitannya dengan kesempurnaan. Salah. Itu salah banget tuh. Kelebihan itu tergantung dengan sudut pandang apa orang mandang kita. Bahkan lebih parahnya lagi, kelebihan kita nih, itu adalah bergantung dari diri kita sendiri. Mau bersyukur gak sih dengan apa yang Tuhan kasih, betul gak? Taruhlah begini, contoh.
Ini sering terjadi nih, terutama pada perempuan nih ya. Ini yang perempuan dulu deh. Badannya ngerasa gemuk. Udah berusaha pengen kurus nih. Perempuan kan biasanya gitu ya, ngerasa gemuk mulu ya walaupun kurus ya. Badannya kerasa gemuk gitu. Dikomentarin sama orang, ih Jeng kok badannya gemukan sih, sekarang stres. Ngerasa dirinya punya kekurangan gitu, kenapa badan saya gemuk. Hey, sadar gak sih gemuknya kamu itu di mata dia? Enggak mas, beneran saya tuh gemuk mas. Di mata orang banyak juga saya gemuk. Iya mungkin kamu gemuk, tapi apakah gemuk itu selalu hina? Ada nggak orang yang menganggap kamu gemuk, tapi kamu menarik? Ada nggak orang yang menganggap kamu gemuk, tapi kamu tuh adalah orang yang selalu menghibur di tengah-tengah mereka? Ada nggak? Banyak. Banyak, cuman kamu tidak membuka mata lebih lebar. Nah ini bagi yang laki-laki nih sekarang. Mungkin kamu ngerasa diri kamu pendiam banget gitu. Mas, saya itu pendiam banget mas. Saking pendiamnya saya itu dianggap sebagai anak aneh, sebagai orang aneh. Atau saya pemalu banget mas. Saya itu saking pemalunya sampai gak punya temen. Saya itu ngapain dikit malu. Oke, saya tahu kamu pendiam. Saya tahu kamu adalah orang yang sangat pemalu. Anggap aja begitu deh. Tapi kata siapa itu kekurangan? Oh, saya tahu. Kata mereka ya. Orang-orang yang pernah menghina kamu. Ada nggak orang yang menganggap sifat pemalu itu sebagai suatu hal yang terpuji? Banyak loh. Bahkan guru agama saya mengatakan malu itu sebagian dari iman. Berarti terpuji dong. Halo, setuju nggak? Iya kan? Kalau malu adalah sebagian dari iman, berarti terpuji. Lantas kenapa kamu sebagai orang pemalu merasa hina? Jawabannya karena kamu meletakkan dirimu, kebahagiaanmu dari sudut pandang orang lain yang salah terus. Paham? Jadi sekarang ayo kita lihat diri kita sendiri. Capek nggak sih selama ini kita berusaha cari kelebihan terus? Mau sampai kapan diri kita selalu mencari kelebihan terus sampai kita ngerasa tuh kayaknya nggak ada lagi nih hal yang bisa kita banggakan dari dalam diri kita. Nggak capek? Nggak bosen? Bahkan maaf, nggak bosen kamu menyiksa dirimu sendiri, menyakiti dirimu sendiri tuh dengan barang-barang yang harusnya nggak boleh masuk ke badan kamu? Mau sampai kapan coba? Sekarang coba, kalau ada cermin, kamu ke depan cermin deh. Atau kalau ada cermin di tas, ambil dulu cerminnya sekarang. Ayo, ambil dulu sambil kamu tetap mendengarkan atau menonton saya. Saya punya sesuatu nih buat hidup kamu. Sekarang coba pandangi diri kamu di cermin. Apa yang membuat cermin itu menjadi ada di tas kamu? Apa yang membuat cermin itu tetap ada di kamar kamu di tempat cermin itu berada sekarang? Jawabannya adalah karena dirimu sebenarnya tahu bahwa kamu itu adalah orang yang indah untuk dilihat, bukan? Gak masuk akal cermin itu bisa terus kamu bawa. Gak masuk akal cermin itu bisa tetap ada di ruangan kamu sekarang kalau kamu menganggap dirimu itu sampah. Orang yang benar-benar merasa dirinya sampah gak mau ngaca. Gak akan ada tuh cermin. Kalau dirimu masih bawa cermin, kalau kamu masih punya cermin di ruangan dimanapun sekarang cermin itu berada, berarti kamu ngerasa bahwa dalam diri kamu ini ada sesuatu hal yang berharga lagi. Betul gak? Masuk akal kan? Terus sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus sibuk dengan pendapat orang lain? Kenapa kita tidak sibuk dengan pandangan diri kita sendiri sih? Bukankah pandangan diri kita sendiri itu sangat penting dibandingkan pandangan mereka yang jumlahnya jutaan yang berbeda-beda terhadap kita? Saya kasih tahu sebuah rahasia nih. Saat ini ada orang yang mengagumi kamu. Tapi di sisi lain ada orang yang membenci kamu tanpa alasan. Itu fakta hidup. Bisa jadi kamu sekarang lagi gak disukain orang. Tapi di satu sisi di seberang lainnya ada orang yang suka sama kamu tapi kamu gak tahu. Itu manusia tuh. Bener, manusia itu punya dua sisi. Selalu punya dua sisi. Ada orang yang suka, pasti ada juga orang yang gak suka. Sebaik apapun diri kita, sesempurna apapun diri kita dalam tanda kutip, selalu akan ada orang yang tidak suka, tidak setuju dengan kamu. Itu fakta. Pertanyaannya,
Mau sampai kapan nurutin perkataan orang yang gak suka sama apa yang kamu lakukan? Mau sampai kapan? Hah? Mas, saya tuh ngerasa tidak berharga. Kenapa? Karena saya tuh kenapa sih gak bisa kayak adik saya? Adik saya tuh umurnya lebih muda dari saya, Mas. Iya, tapi dia sudah banyak prestasinya loh. Sementara diri saya ini udah lebih tua umurnya, tapi kenapa ya kok saya tidak bisa punya sesuatu hal yang membuat orang tua saya itu bangga gitu dengan hidup saya? Nah ini, coba saya mau tanya, kamu kan udah pinter nih. Dari contoh yang saya katakan tadi, menurut kamu, jawab dalam hati, di mana letak kesalahannya? Dia punya adik, adiknya ini lebih berprestasi, dia merasa minder dengan adiknya nih teman-teman. Apa yang salah dari orang ini menurut kamu? Kan udah pintar kamu nih. Apa yang salah? Betul. Dia salah karena dia menjadikan pandangan orang lain sebagai kiblatnya dalam hidup. Dia menjadikan pandangan orang lain sebagai landasan utama dia di dalam menjalani hidup. Oh, kalau orang lain bilang saya gemuk dan hina, saya gemuk dan hina. Oh, kalau orang lain bilang saya kurus kering kerontang tidak berdaya lagi, saya kurus kering kerontang tidak ada dayanya lagi. Oh, kalau orang lain bilang saya ini orang miskin karena saya tidak punya uang sebanyak mereka, berarti saya beneran miskin. Oh, kalau orang lain saya ini, orang lain bilang saya kaya dan saya kayanya tuh gara-gara saya pakai pesugihan, padahal enggak. Oh, berarti saya jangan-jangan bener kayaknya pakai pesugihan. Hei, kenapa sih? Udah dong. Kasihan loh diri kita. Mau sampai kapan tuh jadiin perkataan orang lain sebagai kiblatnya, sebagai percaya atau enggak percayanya kamu dalam hidup? Sekarang gini, apapun pandangan orang lain sama kamu, jadikan video ini sebagai teman kamu, kemudian katakan, ayo katakan dengan suara lantang sekarang di bagian akhir ya. Dengan suara lantang kamu katakan begini, kekurangan saya itu banyak. Katakan, ayo, kekurangan saya itu banyak. Tapi itu menurut orang lain yang pandangannya kurang luas terhadap diriku. Diriku punya kelebihan. Katakan lagi, diriku punya kelebihan. Aku membutuhkan diriku sendiri untuk tetap mencintai apa yang melekat di tubuh ini. Aku mencintai diriku. Aku punya kelebihan di mata Tuhan. Itu dia teman-teman. Kelebihanmu yang paling terlihat itu ada 2. Pertama, di depan cermin yang sering kali kamu gunakan untuk bercermin. Kedua, di mata orang yang melihat kamu lebih dalam dari apa yang dilihat orang-orang kebanyakan. Jadi ketika kamu dipandang rendah oleh orang lain, katakan dari dalam hati, di mata Tuhan saya punya kelebihan. Saya sebenarnya punya kelebihan, hanya saja dia memandang saya kurang dalam. Saya sebagai sahabat kamu yang ada di telingamu saat ini, di depan wajahmu saat ini videonya, saya juga pernah di posisimu, di mana saya merasa tidak berdaya lagi karena saya tidak pernah bisa dihargai ucapannya waktu kecil. Benar. Orang yang ada di telingamu ini dulunya tidak pandai berbicara sama sekali. Tapi lihat, berapa banyak video saya yang sudah kamu tonton dan menolong kamu sekarang. Bagaimana saya bisa mencapai titik ini? Karena saya mengucapkan perkataan yang sama seperti yang saya contohkan ke kamu tadi. Kamu tuh berharga lagi. Tergantung siapa yang memandangmu. Jangan jadikan orang yang memandangmu hina sebagai acuan ya. Masih banyak orang yang bisa menghargai kamu. Percaya sama saya, masih banyak. Kamu berharga. Oke? Tonton video ini berulang kali dan resapi isi dagingnya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.